Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati Pak Kiai Iman, Pak Kiai Fuad, Pak Kiai Rohna, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua. Kalau tadi Mas Fuad sudah mengasih motivasi, kula ngaos mawon. Ya, walaupun saya S3-nya di bidang ekonomi politik, tapi nggih nate mondok sekedhik-kedhik nggih ngertos. Hadirin ma'asyiral muslimin, niki majelis sholawat, kita berharap mendapat syafaat, dan keyakinan itu harus kita bangun karena ada landasannya. Kalau di dalam dunia kuliah, nek teng pondok, nek niki mahasiswa biasanya butuh rujukan. Al ilmu yuntasabu ila qari'ihi. Ilmu itu butuh rujukan. Ben awak dhewe mantep. Entah yang kuliah biasanya footnote akeh banget. Nah, atau yang kita punya tradisi pesantren perlu menyambungkan sanad itu kepada yang atasnya hingga kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggal dinten Kanjeng Nabi niku nate kempal kali sahabat khulafaur rasyidin. Wonten Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biasa habis sholat itu Kanjeng Nabi ngasih mauidhah. Selang berapa waktu dugi sahabat Abu Mu'ad. Kiyambakipun dugi ngoten nggih. Kiyambakipun mlebet sahabat ingkang boten pati senior. Masjid zaman Nabi kan guys, ora enek lawange, uduk-uduk ngoten niku mlebet sholat. Habis sholat, sahabat Mu'ad, Abu Mu'ad tadi, karena melihat ada majelis wonten Rasulullah kali sahabat khulafaur rasyidin gabung dateng majelis ingkang boten pati kathah. Iku duduk di situ. Setelah Nabi melihat ada Abu Mu'ad, kiyambakipun Kanjeng Nabi nimbali, "Ya Mu'ad, duduklah di sampingku. Hai Mu'ad, mrene njagong ning pinggirku." Mu'ad nggih tolah-tolah ngoten, "Beh, gak enak iki enek Abu Bakar, enek Umar, beh, kayak kan aku kon jagong nang pinggir Kanjeng Nabi. Beh, lapo iki?" Nah, nek Jawa Timur ngoten. Kanjeng Nabi ngertos Mu'ad tolah-toleh rak karuan. "Ya Mu'ad, nopo awakmu rak gelem lungguh ning pinggirku? Apakah karena takut kotor?" Seketika itu Kanjeng Nabi nyopot al-imamah. Udeng-udeng niku dipun copot, dipun deleh wonten sandinge Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi manggil sahabat Mu'ad, "Abu Mu'ad, Ad, iki wis tak deleh serbanku, pinggire mimbarku wis rak kotor. Lungguh kene." Nah, akhirnya sahabat Mu'ad munggah nglewati sahabat papat niku wis rak penak pol. Enek Umar, Abu Bakar, pokoknya munggah kuduk-kuduk jagong lenggah teng pinggire Kanjeng Nabi. Manten ngoten Kanjeng Nabi nggih biasa ngasih wejangan dateng sahabatipun bla 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 bla. Terus Kanjeng Nabi bejo dateng Mu'ad, Abu Mu'ad, "Kalau nak wis rampung Mu'ad, menawa awakmu duwe gawean, kalau kamu punya kerjaan yang lain, boleh kamu pulang." Sahabat Abu Mu'ad. Akhirnya Kanjeng sahabat Abu Mu'ad mau melampah wangsul dateng ngriyenipun. Mantun ngoten, habis itu Kanjeng Nabi dawuh, "Wahai sahabatku, tahukah kenapa Abu Mu'ad lebih mulia dan berhak duduk di sampingku?" Kata Kanjeng Nabi, "Kenapa sahabat Abu Mu'ad ini lebih berhak duduk di tempat sandingku ini?" Para sahabat khulafaur rasyidin, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan nabinya yang lebih tahu. Nah,
kemudian Kanjeng Nabi ngendiko, sahabat Abu Mu'ad lebih berhak duduk di sampingku karena ia yang paling banyak membaca sholawat. Makanya wonten hadis yang kakadah, inna aulan nasibi aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama di antara manusia semuanya bagiku adalah orang yang paling banyak membaca sholawatnya. Bareng ngoten Kanjeng Nabi ngomong karena dia paling banyak membaca sholawat, sahabat dong batin, gek piro ki macane sholawate Abu Mu'ati. Dah dibaten tok gremeng-gremeng to. Mantun acara niku rampung, sahabat niku sepakat. Ayo awake dhewe teng daleme sahabat Abu Mu'ad. Bakdo Kanjeng Nabi wangsul teng griya setelah pulang, 4 sahabat ini datang ke Abu Mu'ad. Wahai Abu Mu'ad, sebetulnya tadi Kanjeng Nabi mengatakan engkau adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi. Sakjane janjane itu ping piro si awakmu maca sholawat iku sedina sewengi? Abu Mu'ad jawab, saya membaca sholawat itu isuk ping pisan, sore ping pisan, pagi sekali dan sore 1 kali. Berarti jawab ngoten sahabat gremeng, ketoke Kanjeng Nabi salah iki, jarene mau paling akeh, tadi katanya paling banyak baca sholawatnya, dan ternyata kok macane mung ping pisan. Balik teng Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah, ternyata Abu Mu'ad itu membaca sholawat hanya sekali. Nah Kanjeng Nabi mikir lah iki kok ternyata, karena dia akhirnya berpikir karena dia mendapat ilham dari malaikat Jibril. Matan sahabat protes, Kanjeng Nabi jarene Abu Mu'ad itu paling banyak membaca sholawat kepada engkau, ternyata kok hanya pagi sekali dan sore sekali. Akhirnya Kanjeng Nabi munajat. Ini kan bagi Nabi soal biasa banget. Munajat datang Gusti Allah, Jibril karena wau sing ngandani nggih Jibril nggih mudhun malih. Akhirnya kata Jibril, kalau tanya kepada sahabat Abu Mu'ad, jangan tanya berapa jumlah sholawat yang dibaca, tetapi tanyalah apa yang dibaca. Nah niki mangke dadi ijazah. Mantun ngoten, niki ketoke rada bener iki. Nah, budal malih sahabat papat niku teng griyane Abu Mu'ad. Sampai di sana, ya Mu'ad, apa yang engkau baca kepada Kanjeng Nabi sholawatnya itu di pagi hari dan di sore hari? Abu Mu'ad menjawab, kalau pagi hari yang saya baca di pagi hari dan sore hari adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adati man shalla alaih wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bi'adati man lam yusolli alaih. Artinya ya Allah, sampaikan sholawat dan salamku kepada Kanjeng Nabi sebanyak orang yang membaca. Piro iku kan akeh nek istilah Jawa Timur saharat terak karuan lah. Nah, kan nggak bisa ngitung, ditambah wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bi'adati man lam yusolli alaih, sebanyak orang yang tidak membaca sholawat. Nggih sak donya kan sing maca sholawat kalih sing boten maos sholawat. Nah ini menjadi ijazah teman-teman sekalian, sempatkan nggih, disempatke kawan-kawan nggih, niki bagian ijazah. Kalau kita punya tradisi ini, saya kira itu penting untuk yakini karena itu bagian yang membimbing spiritual kita. Jadi di dalam ilmu yang paling baru, saya kira ini agak nyerempang. 2 hari yang lalu kami rapat dengan tim pembangunan berkelanjutan dari Bappenas dan dari UNDP, dari semua dunia. Satu kesimpulannya, di tengah pandemi ini masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang paling baik dan dermawan di seluruh dunia. Ini UNDP internasional, setunggal Indonesia
nomor kalih Australia, nomor telu New Zealand, nomor papat Amerika Serikat. Awak dhewe iki paling dermawan tur paling apik. Salah satu kesimpulan yang saya kira patut bangga adalah karena keramahan dan religiusitas yang kita bangun. Akar tradisi seperti ini, gotong royong, kumpul-kumpul, mungkin komunal, tetapi itu mampu membangun kohesivitas sosial masyarakat sehingga tidak chaos. Nah, itu penting. Nah, niki amalan esuk diamali karo tangi turu saurunge jenengan apa-apa diamalke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi adati man shalla alaih wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi adati man lam yusolli alaih. Ya Allah, sampaikan salam kepada Kanjeng Nabi sebanyak orang yang membaca sholawat dan sebanyak orang yang tidak membaca sholawat. Sekarang ini jumlah manusia di bumi, ini laporan terbaru sehari dari acara di UK di Inggris, ini seluruh pemimpin dunia itu kumpul membahas perubahan iklim, daya tampung manusia. Sebetulnya dunia ini daya tampungnya hanya mampu menampung 8 miliar orang. Nah, dan saat ini belum sampai, tetapi diperkirakan sekitar 10-30 tahun lagi akan mencapai 8 miliar. Ini karena itu seluruh pembahasan di soal ekonomi politik semua diarahkan pada soal perubahan iklim. Nah, tapi karena kita tiang engkang beragama itu boleh, itu percaya karena itu bagian dari sains, dan sains itu memang salah satu faktor ya yang merubah sejarah, tetapi awake dhewe tetap dilampahi yus mugo-mugo tetap bayar apa-apa diamalke sholawat itu. Dah misalnya sing ngurung duwe pacar yus duwe, sing muntuk-muntuk bareng kelaman nggih mugi-mugi lancar. Itu ijazah dari beberapa kiai dan kita punya landasan hadisnya. Nggih ceritane Abu Mu'ad kala wau. Itu salah satu pentingnya awak kabeh itu nggih majelis-majelis zikir seperti sholawat seperti ini perlu ditradisikan, karena inilah bagian dari kita membangun tadi Mas Fuad cara kita beragama yang toleran, yang menghargai sesama, kemudian membangun kebersamaan di tengah-tengah kelompok agama minoritas, pokoknya lain-lain. Awake dhewe niki bagian dari Islam engkang rahmatan lil alamin. Kalau ini agak sebelum terakhir, Kanjeng di Al-Qur'an disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nek napa menawi sing niki tafsir hadis Usuluddin biasanya dihafal nggih. Itu kan ada. Kenapa kenapa Allah itu lam yakulillahu subhanahu rahmatan lil mu'minin. Kalau teng tafsir salah satu setunggal tafsir itu disebut kenapa Gusti Allah itu mungkin tidak bicara lam yakulillahu, Allah tidak ngomong rahmatan lil mu'minin wa innama qala rahmatan lil alamin. Kenapa Allah itu tidak menyebut utus Kanjeng Nabi itu tidak rahmat bagi mukmin tetapi bagi alam. Nah, itu salah satunya fihi asrorun. Nah, salah satu yang agak penting itu ada li'annahu ja'ahu bil huda. Kemudian wa 'allamahum ba'dal jahalah. Yang ketiga wa hadahum minadh dhalalah. Yang keempat wan najata minas saqawah al-uzma. Nah, yang kelima ini ada wanalu ala yadai khairatul katsirah fil akhirah wal ula. Kanjeng Nabi itu diutus, salah satunya memberi rahmat, itu adalah karena bagian al-khasais al-wal syaraf al-muhammadiyah. Jadi itu keutamaan Kanjeng Nabi, hattal kuffara ruhimabih, sehingga orang-orang kafir pun yang tidak sepaham dengan kita
karena rahmatnya Kanjeng Nabi tetap mendapat rahmat, mereka tetap di dunia mendapat keberkahan itu karena rahmati Kanjeng Nabi. Itu terakhir kali. Kenapa kita tetap menghargai ini? Karena Nabi pernah memberi contoh terbaik, membangun, menghargai, tidak gampang menyalahkan orang lain yang tidak sepaham. Teng Mekah nggih wonten wong kafir. Pokoke berdamping berdamai. Salah satu kelebihan forum-forum semacam ini nggih ndadekke donya niku seimbang. Bagian dari rahmati Kanjeng Nabi wau haitsu ukhira uqubaduhum fid dunya. Jadi orang-orang yang tidak sepaham, mungkin yang non atau apapun lah yang tidak sealiran, itu ditunda ya. Akobahnya haitsu ukhira uqubatu fid dunya. Jadi mereka mungkin jadi di akhirat, tapi kita tidak pernah tahu. Azab di dunia itu ditunda, walam yasta'jilukum fil azab. Jadi azabnya juga nanti tidak disegerakan. Mugi-mugi enten manfaate. Sekolah sing penting nggih nek jane seneng babakan guys, pokoknya wiridan-wiridan ngenten iki pegangan itu penting. Kayak tadi ijazah itu penting karena itu salah satu yang menjadi pegangan nek jenengan santri fakultas Fakitasim harus punya wirid. Nek jenengan dhewe wirid anteng. Seberapapun sibuknya panjenengan diwiriti, diwaca sesempate. Ping siji maca selawat nggih wau satu-satu, sama paling enggak ada 100 kali selawat yang dibaca. Itu yang menjadi penuntun hidup lebih bermakna, ora kemrungsung, wis pokoke batire ndok apa ngira pati iri. Hidup tenang itu menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih baik. Makaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.